guys, selamat datang di podcast kita hari ini. Kita bakal ngobrolin topik yang mungkin agak serius, tapi penting banget buat dunia pendidikan, yaitu direct instruction atau pembelajaran arahan. Tapi tenang aja guys, kita akan bahasnya dengan santai. Sebelum itu, kenalin, aku Rendra Adiwinata dengan NIM 24030241116. Dan dua teman aku, ada Amel dan juga Halo Ulfi. guys, kenalin aku Amelia Fitra Rahman Hakim dengan NIM 24030241105. Dengan aku Zara Ulfi Fatihah dengan NIM 24030204080. Nah, kali ini kita akan ngobrol seru ya kan? Ya betul sekali. Oke, biar nggak bingung, langsung aja ya. Direct instruction itu sebenarnya apa sih? Sebenarnya singkatnya itu direct instruction itu adalah metode belajar di mana pada saat metode pembelajaran itu guru yang menjadi pusat utama. Jadi kayak guru itu ngasih instruksi kepada siswa, baru nanti siswanya itu akan melakukan apapun yang sesuai dengan yang diberikan oleh guru. Yes, betul banget yang dikatakan Amel. Nah, biasanya tuh direct interaction tuh biasanya bentuknya ceramah, demonstration, terus ada juga latihan soal bareng. Kalau diibaratkan nonton film tuh kalau guru itu jadi sutradaranya gitu loh, sekaligus narator. Ya betul. Jadi semua terarah, runtut, ya nggak bikin bingung siswanya gitu. Jadi bukan cuma sekedar ngasih ceramah yang panjang kayak gitu, tapi juga terstruktur sistematis kayak gitu. Jadi bukan hanya kita ngasih materi, tapi juga ada latihan bareng dan juga ada evaluasinya. Jadi kayak Jadi bukan sekedar ngomong panjang lebar, tapi ada struktur. Jadi buka pelajaran, kasih materi, latihan bareng, kayak paket komplit gak sih? ya, betul banget. Nah, contohnya nih ya, kalau dari instruction di biologi itu kayak misalkan pembelajaran sistem imun. Jadi nanti guru itu ngasih tahu dulu sel imun yang ada di tubuh manusia itu apa aja. Terus kayak ngasih contoh kasus, kayak respon tubuh saat kena virus, kayak gitu gak sih? Guru bantu jelasin alurnya juga, step by stepnya gimana. Habis itu latihan bareng, misalnya cari soal-soal bareng, studi kasus, dan lain-lain gitu. Iya, jadi murid tuh nggak bingung, semuanya terarah. Jadi kalau dia tuh kayak teori dulu, habis itu contoh, habis contoh nanti siswanya bisa mendemonstrasikan, kemudian ada latihan, dan nanti diakhiri sama evaluasi. Berarti bener yang kamu katain tadi, Ren. Jadi kayak paket komplit gitu loh. Nah, itu tuh cocok banget buat topik yang kompleks dan butuh penjelasan yang runtut. Atau guru bahasa Indonesia misal diawali dengan kayak penjelasan teks eksposisi, lalu kasih contoh, terus murid diminta bikin teks sendiri. Terus tetap ada arahan dari gurunya, habis itu baru muridnya eksekusi kayak gitu. Oke, berarti intinya itu direct instruction itu ngajari dengan cara yang sistematis, cara yang runtut, biar murid istilahnya itu nggak nyasar gitu kalau di jalan. Iya, betul banget. Pertanyaan nih, di era yang sekarang, era digital, kira-kira masih relate nggak sih direct instruction itu? Kalau menurut aku pribadi sih masih ya, terutama buat materi yang kompleks dan runtut. Contohnya nih, kayak di praktikum biologi itu kan untuk setiap alurnya membutuhkan arahan kan, dan setiap penggunaan alat laboratoriumnya juga perlu adanya arahan dulu agar kita tidak salah melakukannya seperti itu. Ya betul banget sih, aku juga setuju kalau masih relate dipakai untuk sekarang. Tapi tantangannya juga ada pastinya. Kan anak zaman sekarang kayak kita nih lebih kritis kan mereka tuh. Nah, mereka tuh suka interaksi, suka diskusi. Kalau gurunya cuman ngomong doang, ceramah doang, itu kan jadinya kayak kelihatannya monoton banget. Murid bisa aja langsung, bisa saat diterangin gurunya, bisa
bisa sambil tiktokan apa gimana gara-gara gurunya cuma ngomong doang. gampang ke distraksi. Iya kan? bener. Tapi ya bener banget sih kan, kalau misalkan kita cuman ceramah doang nih, kebanyakan kayak kita tuh dengerin tapi cuma dengerin bener. doang, nggak paham. Betul. Kayak ngedengerin dong yang sebelum tidur gak sih kak? Ya. Ya bener banget. Jadi tetap relevan, tapi harus dikemas ulang sesuai dengan zaman sekarang ya. Ya bener banget. Jadi ini sebenarnya efisien banget ya kalau waktunya itu terbatas. Tapi minusnya kalau muridnya itu jadi pasif, gurunya itu harus pinter-pinter nih kak untuk mengambil alih atau menguasai kelas itu. Iya benar sekali. Murid bisa keasikan mendengar doang. Jadi perlu ada kayak momen dimana murid itu ada kayak ya keaktifan, ada kayak sesi tanya jawab, diskusi kayak gitu. Dan juga mungkin kita sebagai guru juga boleh untuk siswanya boleh mempraktekkan. Kalau kita bicara soal upgrade, kira-kira nih inovasi apa menurut kalian yang bikin direct instruction lebih menarik di mata anak-anak Gen Z zaman sekarang? Yang pertama nih, guru itu bisa menggunakan teknologi dong, ya kan? Pasti Karena dia adanya teknologi yang semakin canggih, guru tuh bisa membuat bahan ajar kayak video, terus animasi ataupun presensi yang lebih interaktif lagi. Jadi meski itu daerah, mungkin tetaplah engaging buat murid-murid itu. setuju banget. Kedua bisa aja tuh kayak konsep micro learning. Jadi tuh kayak materinya tuh dipecah jadi potongan-potongan singkat kayak gitu. Misalnya nih kayak 10 menit penjelasan, terus lalu diselingi kayak kuis interaktif, bisa lewat quizzes kayak gitu, bisa lewat Kahoot kayak gitu, bener. Jadi murid tuh jadi lebih semangat gitu loh, nggak monoton kayak gitu. Wah, mantap tuh. Kalau aku suka dengan ide blended learning. Jadi sebagian guru dan sebagian murid dieksplorasi mandiri lewat platform online. Karena sekarang kan kita bisa akses Google di mana-mana, kita bisa akses kayak jurnal, kita bisa di Scholar, kita bisa di Platform yang lainnya lah ya iya, di platform yang lain. Betul banget. Nah, kalau di kelas olahraga nih ya biasanya, guru tuh bisa nih ngasih kayak video contoh gerakannya olahraga dulu. Baru nanti dari itu gurunya bisa minta siswanya untuk praktekkan mempraktekkan. langsung. Kalau di kita kayak di biologi, misalnya ada mau praktikum, pastinya tuh kita dicontohin dulu kan, kayak gimana caranya mengenai megang alat mikroskop kayak gitu. Jadi kita pasti dikasih tahu dulu caranya, habis itu kita praktik langsung kayak gitu. Wah, mantap tuh. Kalau aku suka dengan ide blended learning. Jadi sebagiannya dijelasin guru dan sebagian lagi dijelasin sama murid. Eksplorasi mandiri murid lewat platform online. Contohnya lewat Scholar, lewat platform lainnya. Jadi guru dalam tanda kutip tetap jadi navigator, tetapi murid punya kebebasan untuk eksplorasi materi-materi di platform online. Nah, bener banget nih Kak. Pertama nih, contohnya nih kalau misalkan di kelas yang olahraga, guru olahraga tuh bisa ngasih arahan dari video gerakan olahraga kayak gitu. Nanti siswanya bisa mencontohkan dari video yang sudah disediakan oleh gurunya. Kalau di biologi gimana Kak? Betul banget. Kalau di biologi ya yang kayak tadi aku jelasin, ya, penanganan mikroskop kayak gitu. Jadi kita tuh pertama dicontohin kan sama guru, habis itu muridnya langsung praktek kayak gitu. Terus bisa aja nih muridnya disuruh kayak nonton video tutorialnya di YouTube kayak gitu. Terus kemudian mereka disuruh diskusi bagaimana sih sebenarnya cara pengerjaan mikroskop itu. Jadi juga menggunakan platform digital kayak gitu. Jadi nggak monoton gitu ke gurunya doang. Iya.
Kita udah sampai di penghujung acara nih. Waduh. Oke, sebelum kita tutup, aku mau ada pertanyaan nih buat kakak-kakaknya ini. Ya, betul. Aku mau tanya sikap kalian. Kalau kalian jadi guru nih, inovasi apa sih kira-kira direct instruction yang pengen kalian lakukan atau kalian coba? Dari siapa dulu nih Kak? Jadi Amel dulu aja deh. Oke. Kalau aku nanti jadi guru, sekarang itu lagi marak-maraknya ada jurnal yang membahas terkait dengan pengembangan PR atau IR untuk sebagai metodologi dalam pembelajaran. Jadi aku pengen nanti cobain pakai PR atau PR itu nanti. Jadi murid tuh kayak ngerasain langsung materinya. Tapi tetap nanti akan ada arahan dari guru sebagai penjemput tadi, navigator. Kalau kayak gimana? Oke, kalau aku tuh yang aplikasi sekarang yang sering dipakai itu loh. Apa sih? Apa tuh Kak? Apa tuh? TikTok, ya kan? Wih. Siapa sih yang nggak punya TikTok zaman sekarang? Apalagi anak-anak Gen Z, ya kan? Jadi kalau dari aku tuh bikin DI versi TikTok. Jadi kayak kita bikin video singkat kayak gitu. Kalau gitu kan nggak yang lama-lama kan, nggak yang kayak di YouTube kayak gitu. Jadi kita bikin TikTok class kayak gitu untuk menjelaskan dengan metode DI. Tapi dikasih yang secara jelas dan juga padat. Cocok yang mana cocok untuk anak-anak sekarang. Betul. Keren banget ya Kak ya. Wah. Menarik banget tadi idenya Ulfi ya. Jadi direct instruction yang pembelajaran tapi disajikan lewat aplikasi TikTok. Bener banget. Mana TikTok itu sudah banyak digemari oleh anak Gen Z. Ya, siapa sih yang nggak scroll TikTok ya kan? Kita scroll TikTok nih, Kak. Betul. Tiap hari kita kan Betul. Iya. Jadi kita bikin DI rasa TikTok kayak gitu. benar banget. Oke, jadi kesimpulan dari video ini, direct instruction itu metode pembelajaran yang terstruktur. Itu jadi pusatnya. Dan tetap masih relevan kok di zaman sekarang. Cuma intinya bagaimana cara kita mengemasnya sesuai dengan zaman sekarang, sesuai dengan Gen Z yang sekarang. Benar banget. Apalagi Gen Z itu nggak suka yang terlalu banyak basa-basi gitu ya Kak ya. Jadi Betul. Gen Z itu harus yang benar-benar beraksi langsung. Jadi jangan anggap metode lama itu basi, tapi harus kita kreasikan lagi agar tetap powerful dan interaktif. Betul banget. Jadi metode itu nggak yang kuno, tapi kita bisa membuat metode ini tuh menjadi modern dengan kreasi kita kayak gitu. Jadi tinggal kita aja gimana sebagai guru berinovasi biar makin cocok untuk diimplementasikan kepada anak-anak Gen Z pada sekarang ini. Wah, mantap banget podcast kali ini ya dengan Kakak Ulfi dan Kakak Amel. Makasih juga udah mau nyempetin nih buat sharing-sharing tentang direct instruction. Jadi kita udah banyak wawasan nih bahwa direct instruction itu bisa kok kita kemas dengan zaman yang sekarang sesuai dengan kebutuhan Gen Z. Jadi sampai ketemu lagi ya di video-video selanjutnya. Dadah.